Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Has, NPM 1811060194, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbasis pretest post-test terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kemampuan akademik siswa pada materi biologi kelas 11 di SMA Negeri 1 Katibung. Bab 1A. Penegasan judul. 1. Model pembelajaran problem based learning. 2. Kemampuan berpikir kritis. 3. Kemampuan akademik siswa. B. Latar belakang masalah. Peserta didik mempunyai tujuan dalam mencapai pendidikan nasional, maka dari itu ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Peran guru dituntut untuk meningkatkan pendidikan. Mutu pendidikan perlu ditingkatkan dengan adanya pembaharuan di bidang pendidikan. Salah satu caranya adalah melalui peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu dengan mengajar dikatakan relevan jika dalam prosesnya mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan. Penggunaan metode ceramah menjadikan siswa sebagai pendengar dan pasif, sehingga siswa cenderung bosan dan kurang tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, menyebabkan perubahan hampir semua bidang kehidupan. Sejalan dengan perkembangan tersebut berdampak langsung pada persaingan global yang semakin erat, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik yaitu dengan mengembangkan mutu pendidikan. Pada penelitian ini dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning berbasis pretest post-test terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kemampuan akademik siswa pada materi biologi kelas 11 di SMA 1 Katibung, dilatar belakangi oleh pendidikan. Mengapa demikian? Sebab pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap umat manusia. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar sumber daya manusia meningkat, sehingga pembangunan dan kemasalahan umat manusia pun dapat tercipta dengan baik. C. Identifikasi masalah. 1. Kurangnya model yang efektif dalam pembelajaran biologi. 2. Rendahnya kemampuan berpikir siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Katibung. 3. Menurunnya kemampuan akademik siswa dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Katibung. 4. Guru belum pernah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dengan maksimal. Identifikasi dan batasan masalah. 1. Kurangnya model yang efektif dalam pembelajaran biologi. 2. Rendahnya kemampuan berpikir siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Katibung. 3. Menurunnya kemampuan akademik siswa dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Katibung. Penelitian ini akan dilakukan pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Katibung, Lampung Selatan. 2. Pengaruh model problem based learning berbasis pretest post-test terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari kemampuan akademik siswa pada materi biologi. 3. Materi pada penelitian ini adalah sistem pernapasan. E. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah pengaruh model problem based learning berbasis pretest post-test terhadap kemampuan berpikir kritis? 2. Adakah pengaruh antara kemampuan akademik siswa terhadap kemampuan akademik siswa? 3. Apakah ada interaksi antara model problem based learning? F. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh model problem based learning berbasis pretest dan post-test terhadap kemampuan berpikir kritis. 2. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara kemampuan akademik siswa terhadap kemampuan akademik siswa. 3. Untuk mengetahui apakah ada interaksi antara model problem based learning. G. Manfaat penelitian, yaitu ada 1. Manfaat teoritis dan 2. Manfaat praktis. H. Kajian penelitian terdahulu. 1. Penerapan model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis ditinjau dari kemampuan akademik siswa pada materi biologi. LIA 2017. 2. Pengaruh model problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi reaksi redoks kelas 10 MIA SMA Negeri Mage Panda. Romi 2019. 3. Pengaruh model PBL terhadap pemahaman konsep biologi dan keterampilan berpikir kritis siswa tentang ekosistem dan lingkungan di kelas 10 SMA Negeri 1 Sigi menurut Rahmat 2016. Sistematika penulisan. Bab 1, Bab 2, dan Bab 3. Bab 3. Landasan teori. A. Teori. 1. Model pembelajaran. 2. Konsep PBL. 3. Konsep berpikir kritis. 4. Kemampuan akademik siswa. 5. Pengajuan hipotesis. Model pembelajaran adalah merupakan bagian pendekatan sebagai taktik peralihan perilaku peserta didik baik dari segi adaptif ataupun generatif.
Dengan kata lain, model pembelajaran ialah kerangka konsep yang mencerminkan tata cara pengalaman belajar secara terpadu guna memperoleh tujuan belajar, menurut Bahri Saiful Jamarah. Pengertian PBL, Problem Based Learning, ialah suatu pendekatan dalam kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan kejadian realitas sebagai latar belakang siswa untuk melatih diri bagaimana berasumsi secara responsif, tanggap, dan terampil sehingga dapat memperoleh wawasan pengetahuan secara mendasar dan melekat atas materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Karakteristik PBL: 1. Masalah autentik diprioritaskan. 2. Terfokus pada peserta didik. 3. Belajar secara berkelompok. 4. Guru sebagai fasilitator. 5. Penyelesaian masalah. Kelebihan dan kelemahan Problem Based Learning. 1. Kelebihannya: pemahaman isi pelajaran dilakukan dengan teknik pemecahan masalah. 2. Siswa merasa tertantang dengan merasa puas dalam menemukan pengetahuan baru. 3. Aktivitas pembelajaran siswa menjadi meningkat. 4. Siswa dilatih agar dapat mentransfer pengetahuan kepada masalah di dalam kehidupan nyata. 5. Siswa dibantu agar pengetahuan barunya dapat berkembang dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap minat dan motivasi. Proses serta hasil belajarnya. 6. Siswa lebih suka memecahkan masalah karena dianggap menyenangkan. Untuk kelemahan PBL, yang itu 1. Siswa akan sulit untuk mau mencoba menyelesaikan masalah kembali apabila siswa tersebut merasa gagal menyelesaikan masalah sebelumnya. 2. Harus memiliki waktu yang cukup untuk persiapan demi keberhasilan PBL. 3. Mereka tidak akan tertarik belajar sebelum mereka paham mengapa mereka berusaha memecahkan masalah tersebut. A. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses mental untuk menganalisis informasi yang diperoleh. Informasi tersebut didapatkan melalui pengamatan, pengalaman, komunikasi, atau membaca. B. Akademik siswa. Banyak orang percaya variasi kemampuan akademik siswa terkait dengan permasalahan genetis yang tidak bisa dirubah. Anak berkemampuan akademik bawah selama menunjukkan prestasi belajar rendah. Sebaliknya, anak berkemampuan akademik tinggi selamanya akan menunjukkan prestasi belajar tinggi. Sementara itu, Carroll dalam Joyce dan Weil menyatakan keberhasilan belajar bukan hanya ditentukan oleh kemampuan akademik. Pengajuan hipotesis H0A, tidak ada pengaruh model Problem Based Learning berbasis pretest dan post-test terhadap kemampuan berpikir kritis. H1A, ada pengaruh model PBL berbasis pretest dan post-test terhadap kemampuan berpikir kritis. HOB, tidak ada pengaruh antara kemampuan akademik siswa. H1B, ada interaksi antara model Problem Based Learning. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan di kelas 11 SMA Negeri 1 Katibung, Lampung Selatan tahun akademik 2021-2022. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimental research design dengan desain post-test dan digunakan kelas, kontrol, dan eksperimen. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Katibung pada semester ganjil tahun 2021-2022. Sampel penelitian ini merupakan jumlah yang mewakili populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling atau acak. Dipilih dengan menggunakan undian dan didapatkan hasil dua kelas sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa serta angkat untuk mengukur motivasi belajar siswa. Tes dilakukan di akhir pertemuan atau post-test. Definisi operasional variabel. Variabel bebas pada penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah model pembelajaran Problem Based Learning dengan lambang X1 dan kemampuan akademik siswa X2. Variabel terikatnya pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis yang dilambangkan dengan huruf Y. Instrumen penelitian, tes esai untuk berpikir kritis, sedangkan angket untuk kemampuan akademik siswa. Teknik uji coba instrumen, menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda. Uji prasyarat analisis, uji normalitas, uji homogenitas. Uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis karena menggunakan dua sampel yang berbeda dan tidak berhubungan. Terima kasih, itulah presentasi proposal dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.